Halo semuanya, selamat berjumpa lagi di channel saya, Lisda Larasati Channel. Semoga video ini bermanfaat ya untuk kita semua. Jangan lupa klik subscribe, like, lonceng, dan ketik komentarnya. Halo anak-anak, kita kembali lagi belajar matematika ya. Kali ini belajar matematikanya tentang penjumlahan pecahan. Jadi kalau dalam penjumlahan pecahan atau pengurangan pecahan, itu penyebutnya harus disamakan dulu. Jadi penyebutnya harus disamakan dulu baru bisa kita proses. Sekarang kita lihat di papan ya. Jadi kita belajarnya tentang penjumlahan pecahan seperti anak-anak waktu di kelas sebelumnya belajarnya penyebutnya angkanya pasti masih sama. Tapi nanti di kelas 4 dan juga kelas selanjutnya angkanya pasti yang di bawahnya ini penyebutnya pasti sudah beda-beda. Nah, sekarang kita lihat dulu ini ya. 2/4 dengan 1/4 ini 2/4 tambah 1/4. Kalau penyebutnya sudah sama bisa langsung diproses. Tapi kalau penyebutnya belum sama maka belum bisa kita proses. Penyebutnya harus samakan dulu, angka yang di bawahnya harus samakan dulu. Karena ini angka yang di bawahnya atau penyebutnya sudah sama, bisa langsung kita proses. Jadi yang ditambah adalah atasnya saja. Perannya bawahnya tetap ngikutin ya. Hanya ngikutin. Kalau penyebutnya sudah sama hanya ngikutin aja. Jadi 2 tambah 1 3. Jadi jawabannya adalah 3/4. Ya ingat ya, penyebutnya kalau sudah sama tinggal langsung proses, penyebutnya ngikutin. Sekarang ini 3/4 tambah 1/2. Kan ini penyebutnya belum sama, maka kita harus samakan penyebutnya. Anak-anak buatnya seperti ini. Jadi ambillah salah satu angka dari dia dan dia yang bisa bagi ini dan ini. Kecuali kalau nggak ada angka yang bisa bagi ini dan ini, baru anak-anak cari KPK-nya atau anak-anak kali. Kalau angkanya masih kecil-kecil dikali tidak apa-apa, tapi nanti khawatirnya menyederhanakannya akan lebih besar-besar. Sekarang kita lihat nih. 2 ya. Kita misalkan ambil di sini 2. Salah satu angka kan kita ambil buat jadi penyebut di sini. 2 kan bisa bagi 2, tapi 2 tidak bisa bagi 4 kan? Maka berarti bukan 2 yang kita ambil. Kita coba dengan 4. Kita pakai angka yang satunya lagi, pakai 4. 4 bisa bagi 4 kan? 4 juga bisa bagi 2 kan? Maka berarti pakai penyebutlah yang 4. Nah, sekarang prosesnya adalah apa? Yang sebelah kanan sama yang sebelah kanan. Ya, atau ini sebelah kiri ya. Sebelah kiri sama dengan sebelah kiri, yang sebelah kanan sama dengan sebelah kanan. Jadi yang ini samanya dengan yang ini kita proses, yang ini kita prosesnya dengan yang ini. Jadi lihat untuk mencari di sini bagaimana? Ini ke sini bagi kali. Jadi 4 yang ini ya. 4 kali 4 bagi kali 4 bagi 4 kali 3 ya, bagi kali. Ingat ya, jangan tertukar sama yang waktu dari pecahan campuran ke pecahan biasa. Ini kali tambah. Kalau ini bukan bagi kali. Nah, hati-hati ya, jangan sampai tertukar. Terus jadi sekarang kita proses nih. 4 bagi 4 1. 1 kali 3 3. Lalu sekarang yang sebelah sini prosesnya sama yang sebelah sini. Gimana caranya? Sama. Bagi kali. Berarti 4 bagi 4 kali 1. 4 bagi 2. Ya, ini pasangannya sama yang ini. 4 bagi 2 kali 1. 4 bagi 2 2. 2 kali 1 2. Kalau penyebutnya sudah sama begini, kita bisa proses. Berarti 3 tambah 2, 5. Penyebutnya tidak kita tambah jadi 8, tidak. Ya, penyebutnya ngikutin. Berarti berapa nih? Per 4. Nah, kalau sudah sampai kayak begini, memang selesai? Belum. Ini harus disederhanakan. Sederhanakannya bagaimana? 5 bagi 4. Anak-anak, seperti yang kemarin waktu dari itu, anak-anak sederhanakan ke pecahan campuran. Kalau atasnya lebih besar, atas bagi bawah. Tapi kalau atasnya lebih kecil, atas dan bawah bagi dengan angka yang sama ya. Jadi kalau menyederhanakan pecahan, ibu tambahin di sini ya. Misalkan menyederhanakan pecahan. Kalau kemarin kan selalu menyederhanakan pecahannya, angkanya di atasnya pasti lebih kecil gitu ya. 6/8 kah, 10/12 kah. Nanti anak-anak akan ketemu dengan angka yang atasnya lebih besar. Jadi kalau misalkan angkanya lebih besar begini, 7/2. Nah, anak-anak harus sederhanakan. Mau nggak mau atas bagi bawah. Sama kayak kita mau jadikan ke pecahan campuran ya. 7 bagi 2 berarti 3. 3 kali 2 6. Terus ini sisanya 1. Berarti jawabannya adalah 3. Sisanya 1/2. Maksudnya begitu ya. Gini ya. Nah, sekarang ini juga begitu. 5/4 artinya 5 dibagi 4.
Per kan artinya bagi. Jadi segala sesuatunya harus disederhanakan. Anak-anak sudah belajar penyederhanaan pecahan, maka segala sesuatunya harus disederhanakan. Jadi 5/4, 5 bagi 4, 5 bagi 4 1, 1 kali 4 4. Terus 5 kurang 4 1. Hasilnya 1, sisanya 1, ya. Jadi 5/4 sama dengan 1, sisa 1 pernya ngikutin. Jadi ini disederhanakan menjadi ini. Jadi maka inilah jawaban yang terakhirnya, 1/4. Jadi kalau anak-anak menjawab latihan soal ini terus anak-anak sudah hitung dapat 5/4, lalu latihan soal di Google Form tidak ada 5/4, tidak ada 1/4 atau adanya 1/4. Anak-anak hitungnya baru sampai sini nih. Berarti bukan soalnya tidak ada jawaban, tapi anak-anak menghitungnya belum sampai selesai, belum sampai disederhanakan sampai sekecil-kecilnya. Jadi makanya kalau ketemu soal begini, anak-anak lihat lagi, masih bisa disederhanain nggak ya? Kalau dia masih bisa disederhanain, harus sederhanain terus. Jadi 5/4, kalau atas lebih besar, maka kita sederhanakan dengan atas bagi bawah. Jadi 5 bagi 4, oh 1, ini sisa. Ya, yang ini sisa. Jadi hasilnya adalah 1, sisanya bikin perperan, sisanya bikin pecahan. 1, pernya ngikutin. Ya, sekarang kita lihat contoh yang ini. Ini jangan 31, nah, ini pakainya per 5 aja deh. Nah, 31/5. Oh, per 2 aja contohnya. Nah, misalkan ada soal begini. Kalau dia ada bilangan campuran ditambah pecahan campuran ditambah dengan pecahan campuran, anak-anak prosesnya banyak. Langkahnya bisa berbagai cara. Kita kerjakan dulu yang bilangan aslinya. Ya, kita tambahkan dulu. 1 tambah 3, 4. Yang bilangan bulatnya kan sudah, bilangan aslinya kan sudah, berarti ini 4. Tinggal kita proses yang pecahannya. Pecahannya berapa nih? 2/8. Pecahannya berarti 2/8 tambah 1/2. Terus ingat pesan ibu, apa pesan yang ibu pernah katakan? Ambil salah satu angka dari dia. Kalau salah satu angka dari dia bisa kita proses untuk jadikan penyebut, maka tidak usah kita kali, kita pakai saja angka salah satunya dari itu. Ya, jadi ini per 8 juga, ini per 8 gitu kan. Karena kan kita ambil salah satu angka dari itu gitu kan. Ya, jadi sekarang kita lihat nih. Ingat, ini pasangannya dengan yang ini pasangannya dengan yang ini gitu ya. Kita prosesnya begitu. Ini ke sini bagi kali. 8 bagi 8 1. 1 kali 2. Ingat sama kayak gini ya. Bagi kali. Ini juga gitu. Bagi kali. 8 bagi 8 1. 1 kali 2 2. Ini juga gitu, bagi kali 8 bagi 2 4, 4 kali 1 4. Jadi 2 tambah 4 6/8. Berarti jawabannya ini 4 taruh di sini, ini sendirian bilangan bulat atau bilangan aslinya, lalu 6/8. Kalau sudah selesai begini berarti selesai? Belum. Ini harus anak-anak sederhanakan. Yang sederhanakan apanya? Yang pecahannya. Ini 4-nya tetap. Sekarang ya pecahannya sederhanakan nih. Kita coba dulu dengan bagi 2. 6 bagi 2 3. 8 bagi 2 4. Masih bisa disederhanain lagi? Tidak. Berarti inilah jawaban terakhirnya. Mau pakai cara begini boleh, atau ada lagi cara yang satunya lagi. Jadi 1/2/8 itu jadikan dulu pecahan biasa. 1/2/8 jadikan pecahan biasa berapa nih? 1 kali 8, 8 tambah 2 10. 10/8. Lalu 31/2 anak-anak jadikan juga pecahan biasa. 3 kali 2 6, 6 tambah 1 7/2. Nah, ini tambah dengan ini. Jadi kan 1/2/8-nya sudah berubah jadi ini kan. Terus 31/2 juga sudah berubah jadi ini kan. Maka ini tinggal kita tambahkan. 10/8 tambah 7/2. Berapa nih? Kita pakai angka salah satu dari dia aja. Jangan anak-anak kalikan. Kalau kalikan nanti menyederhanakannya jadi banyak. Jadi ini bagi kali. 8 bagi 8 1. 1 kali 10 10. 8 bagi 2 4. 4 kali 7 28. Ini tambah ini 38/8. Udah selesai? Belum, anak-anak sederhanakan. Kalau atasnya lebih besar maka atas bagi bawah. Kayak begitu ya, anak-anak bikin seperti itu. Jadi susun ke bawah 38 bagi 8. Berapa nih? 4. 4 kali 8 32. Terus berapa nih? Sisanya 6. Berarti ini hasilnya, ini sisanya. Berarti 4 sisa 6 pernya ngikutin. Penyebutnya ngikutin. Udah selesai? Belum. Sederhanakan. 4-nya tetap. 6 bagi 2 3. 8 bagi 2 4, ya kan? Nah, sampai di sini masih bisa disederhanain lagi?
Tidak, berarti inilah jawaban terakhirnya. Sama kan, mau pakai cara begini boleh, mau pakai cara begini boleh. Jadi kalau cara yang ini, bilangan-bilangan bulatnya atau bilangan-bilangan aslinya anak-anak tambahkan dulu. Sudah gitu baru yang pecahan-pecahannya baru kita proses. Nah, proses pecahan-pecahannya anak-anak sebaiknya ambillah salah satu angka dari dia. Kalau salah satu angka dari dia nggak bisa, baru anak-anak kalikan. Misalkan ini anak-anak kalikan nih ya, 2/8. Misalkan nih contohnya sambungnya ke sini ya, tempatnya kan nggak muat ya. 2/8, terus ini tambah 1/2. Nah, anak-anak nggak pakai angka yang salah satu dari ini. Anak-anak kaliin aja deh gitu. Karena anak-anak taunya kalikan, boleh. Ini anak-anak kalikan, 8 kali 2, 16. Ini per 16. Boleh kayak begini, tapi nanti menyederhanakannya lebih panjang. Jadi, bagi kali. 16 bagi 8, 2. 2 kali 2, 4. 16 bagi 2, 8. 8 kali 1, 8. Nah, sekarang kita tambahkan ya. Kalau penyebutnya bersama kita tambahkan. 4 tambah 8, 12. 12 per 16. Selesai? Belum. Anak-anak sederhanakan lagi. 12 bagi 2, 6. 16 bagi 2, 8. Sudah selesai? Belum. Sederhanakan lagi. 6 bagi 2, 3. 8 bagi 2, 4. Berarti jawabannya yang pecahannya adalah 3/4. Yang yang bilangan aslinya adalah 4. Tinggal anak-anak gabung 4, 3/4. Sama kan hasilnya kan? 4, 3/4. Ya. Cuma jadi kalau anak-anak kali 8 kali 2, 16, menyederhanakan panjang, menyederhanakannya lebih lama. Tapi kalau anak-anak bisa ambil salah satu dari sini, ya sudah, ambillah salah satu angka dari dia, jadikanlah buat penyebutnya. Atau mau anak-anak jadikan ini pecahan biasa kayak begini juga boleh. Ini jadikan dulu pecahan biasa, dapatnya segini. Ini jadikan dulu pecahan biasa, dapatnya segini. Barulah anak-anak proses juga boleh. Nah, kecuali kalau misalkan dia nggak bisa diambil nih, misalkan contohnya begini ya. Misalkan nggak bisa pakai salah satu angka dari itu. Misalkan ada pecahan begini, 2/5 tambah 3/4. Nah, kan nggak bisa salah satu angka kan yang kita pakai kan. 5 nggak bisa dijadiin. Di sini penyebutnya nggak bisa pakai 5. Nggak bisa pakai 5 kan. Pakai 4 juga nggak bisa kan. Karena 5 nggak bisa bagi 4, si 4 juga nggak bisa bagi 5. Kalau dia nggak bisa, kita ambil salah satu, si 5 atau si 4 kan, baru kita kalikan boleh. Atau anak-anak cari KPK-nya juga boleh. Ini anak-anak kalikan. Berarti 5 kali 4, 20. 5 kali 4, 20. Nah, begini mau nggak mau, anak-anak kalikan. Ya, nanti kalau menyederhanakan lebih banyak, ya mau nggak mau. Sekarang ini 20 bagi 5, 4 kali 2, 8. 20 bagi 4, 5 kali 3, 15. Terus itu kita jumlahkan. Ini penyebutnya juga sama, pasti per 20. 15 tambah 8 berapa nih? 23 ya. Nah, sudah selesai begini, sudah selesai? Belum, sederhanakan lagi. 23, kalau atas lebih besar, atas bagi bawah. 23 bagi 20, 1. Sisa berapa? Sisanya 3/20, pernya ngikutin. Anak-anak pakai bikin pembagian begini juga boleh. Ya, 23 bagi 20, 1 kali 20. Terus ini sisanya berapa? 3. Berarti 3 lah sisanya. Kayak begini, inilah jawabannya ya. Jadi anak-anak tinggal lihat. Kalau dia tidak bisa pakai salah satu, maka anak-anak kalikan. Terus tapi kalau masih bisa pakai salah satu seperti ini nih, nggak usah dikalikan kayak begini, jadikan 16. Jadi akhirnya menyederhanakan jadi lebih lama gitu ya. Nah, caranya mau yang bilangan bulat tambah bilangan bulatnya dulu diproses boleh, atau mau menjadikan pecahan biasa dulu kayak begini juga boleh gitu ya. Nah, kalau misalkan anak-anak masih bingung, nanti diputar ulang lagi saja videonya ya, karena pasti memang akan banyak jenisnya, akan banyak caranya, tetapi anak-anak catat supaya tidak lupa. Sampai di sini dulu ya video kali ini ya, sampai jumpa lagi.